terkait pelimpahan dari kepolisian kepada kejaksaan terkait dengan kasus mantan Jampisus, ingin saya katakan bahwa kalau pelimpahan tersebut belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap FA sebagai saksi, maka hal ini merupakan suatu kesalahan prosedural yang diatur dalam KUHP. Karena dalam KUHP mengatakan seseorang yang dilimpahkan kejaksaan dalam kasus penuntutan harus terlebih dahulu menjadi tersangka. Nah, dalam pasal 1 angka 31 dikatakan penetapan tersangka tersebut berdasarkan suatu alat bukti tersebut jelas ya dan terang, lalu ditetapkan tersangkanya. Nah, ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 mengatakan bahwa dalam penetapan tersangka harus berdasarkan dua alat bukti dan sudah pernah diperiksa sebagai saksi. Nah, kalau dalam konteks penyitaan dan penggeledahan kemarin, ternyata saudara FA ini belum pernah diperiksa sebagai saksi, lalu ditetapkan tersangka, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah apabila sudah dilakukan penyitaan dan penggeledahan terhadap barang bukti, ternyata barang bukti tersebut tidak mempunyai kualitas pembuktian terkait dengan pasal-pasal disangkakan. Contohnya pasal terkait dengan penyuapan atau pemerasan. Kalau konteksnya adalah penyuapan, berarti ada orang yang memberi suap. Jadi ada pihak swasta memberikan suap, sedangkan penerima suap adalah FA sendiri. Kalau pemerasan, berarti ada korban pemerasan. Nah, dari bukti itulah yang harus terpenuhinya seseorang menjadi tersangka setelah dia diperiksa sebagai saksi. Nah, setelah itu, maka setelah terdapat sebagai tersangka, apakah ada bukti baru yang benar-benar menunjukkan kaitannya dengan pasal yang disangkakan tersebut. Nah, setelah bukti itu dan penetapan tersangka, baru bisa dinaikkan statusnya untuk pelimpahan. Tidak ada kasus seperti ini yang begitu cepatnya pelimpahan itu ya, dalam waktu beberapa saat dilimpahkan dari proses penggeledahan dan penyitaan langsung kepada pelimpahan, apalagi tahap pertama ya. Dan belum ada press release yang kami dengar dan kita dengar dari kepolisian terkait dengan penetapan tersangka, apakah ada penahanan atau tidak. Jadi sebaiknya demi kepentingan publik dan rasa keadilan, seharusnya ada transparansi terkait dengan bagaimana ada tidak penetapan tersangka atau bagaimana penahanannya, sehingga yakinlah masyarakat bahwa benar-benar ini adalah dilimpahkan ke kejaksaan ya, bukan sekedar pengetahuan isu-isu yang beredar bahwa sudah ada pelimpahan, tetapi apakah pelimpahan itu sesuai dengan KUHP yang berlaku. Pertama tadi yaitu adanya pemeriksaan saudara FA sebagai saksi sebelum dinaikkan status sebagai tersangka. Adakah barang bukti yang digeledah dan disita itu terkait dengan tindak pidana yang disangkakan kepada dia. Yang ketiga, apakah ada gelar perkara khusus terkait ini yang bisa membuktikan bahwa dialah sebagai tersangkanya dalam ditetapkan. Nah, kalau semua itu sudah ada, tentu bukti-buktinya sudah cukup atau tidak. Kelemahannya nanti adalah apabila tidak cukup bukti dan buru-buru dinaikkan statusnya ke P21 dan dilimpahkan tahap 1 dan tahap 2, maka ada pengalaman jaksa yang akan berbahaya untuk dinaikkan ke penuntutan di pengadilan karena kurangnya cukup bukti. Atau kemungkinannya ya, jaksa sendiri yang akan mengumpulkan lagi bukti. Nah, ini akan terjadi konflik of interest ya. Jadi ada kepentingan yang tentunya nggak mungkin dia melakukan penambahan bukti dengan memeriksa lagi, di mana yang diperiksa adalah mantan pimpinan institusi tersebut yaitu Jampisus. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ada transparansi dalam masyarakat. Saya kira itu yang harus kita perhatikan dan kita kawal terus kasus ini. Demikian. Terima kasih.